Oke, kita lanjutkan ya. Ini udah tinggal menggambarkan gesernya. Nah, kalau kita tidak tahu, kita menganggap asumsi awal adalah arah yang positif saja. Kalau di sebelah kanan VB-nya itu ke bawah. Kalau ini dia di sebelah kiri arahnya ke atas. Ini VA. Ini juga VB yang kanan, ini VC atas VC, dan ini PD ya. Nanti kalau hasilnya kita dapat negatif, berarti arah itu harus kita ganti arahnya. Jadi kita mau mengambil sigma gaya momen di titik A sama dengan 0 ya. Ini sebentar saya ganti warnanya dulu. Dengan rotasi sebentar ke arah positif adalah arah jarum jam. Oke, ini jadi ini minus 31,3 ditambah yang 16 gayanya dikalikan 12 ditambah 81,38 terus ditambah VB kali 24, ini sama dengan 0, kita peroleh VB sama dengan minus 10,09. Jadi sebenarnya arahnya ini ke atas ya. Lalu kita sigma gaya-gaya di arah vertikal sama dengan 0. Ini VA kurang 16 gaya keluar kurang VB sama dengan 0. VA berarti 16 tambah VB 16 dikurang 10,09. Ini hasilnya adalah 5,91. Benar arahnya sesuai dengan yang kita misalkan. Oke, dengan cara yang sama kita bisa lakukan untuk segmen BC dan segmen CD, dan kita akan peroleh hasilnya sebagai berikut ini. Sebelum saya hitung, saya ingatkan di sini kita ada PF di sini ya. Fictitious force-nya yang nilainya 2 kali 24 sama dengan 48, dan ini bekerjanya di sini jaraknya 12. Oke. Demikian hasilnya untuk segmen BC dan CD. Sedikit saya percepat untuk menghemat waktu. Ya, karena ini hanya pengulangan saja. PC ini dapatnya minus 23,74, berarti harusnya ke atas arahnya, bukan ke bawah seperti yang diasumsikan semula. PB dapat 24,26, arahnya ke atas seperti semula. Dan kemudian kita lanjut untuk segmen CD, kita peroleh VD positif nilainya, berarti sesuai dengan arah yang kita sudah sebutkan. Dan PC juga ke atas 9,38. Oke, jadi ini kalau dari sini bisa dapat kita pelajaran sebenarnya. Kalau ini kita bayangkan untuk segmen yang tidak ada gayanya, ini momen ini kan berarti putarannya berlawanan arah jarum jam. Jadi geser itu juga harus bisa melawan momen. Jadi gesernya itu harus paduannya menjadi putaran arah jarum jam. Ya, antara PC dan PD ini jaraknya itu menyebabkan momen untuk mengcounter momen tersebut. Sebenarnya itu bisa dipahami juga supaya arah-arahnya itu bisa cocok. Dan ini karena ada gaya di batangnya, berarti ini ibaratnya tumpuan VA dan VB ini harus bisa melawan V. Jadi ini VA otomatis ke atas, ini juga ke atas. Ya, tadi saya memulainya ini karena memang geser itu potongan di sebelah kanan itu dia ke arah bawah ya kalau gesernya.
Makanya kalau kita jumlahkan PA dan PB itu harus jumlahnya sama dengan 16. VA 5,9 dan VB kalau udah kita ganti arahnya ke atas itu jumlahnya total 16. Demikian juga ini jumlah VB dan VC itu akan sama dengan 48 ya. Itu dia jumlahnya tadi 48. Oke, coba itu dengan itu kita akan mengerjakan atau menggambarkan bidang geser dan bidang momennya. Oke, ini sudah saya siapkan tempat untuk menggambarkan bidang geser, bidang momen. Ini kita juga sudah menggambarkan fix and moment yang kita peroleh terakhir, momen terakhir dan gesernya dari arah yang sudah benar ya. Lalu kita menggambarkan per segmennya, gesernya terlebih dulu. Ini ada 5,91 ke atas. Jadi kalau ini sekitar ini nanti kita anggap skalanya supaya bagus, ini kita anggap satu kotak di 10, berarti dia bergerak dari 0 ke posisi tersebut. Bentar. Ini kira-kira ya mungkin di sini lah ya. Oke. Lalu konstan dari titik tersebut sampai ke tengah. Oke, seperti demikian. Lalu di lokasi tersebut akan ada gaya turun 16, berarti dari posisi dia positif 5,91 dikurang 16 dia berakhir di negatif 10,09. Ini ya, dia mungkin sekitar di sini 10,9. Lalu kemudian dia konstan sampai ke sebelum titik B dan bertemu nilai 10,09 ke titik B dan menyebabkan dia kembali ke posisi 0. Seperti demikian ya. Ntar saya lengkapkan. Ini dia untuk bidang geser segmen AB. Ini 5,91 dan ini nilainya positif ya. Ini juga 5,91, terus ini menjadi 10,09, ini 10,09. Areal ini adalah negatif. Bentar. Oke. Selanjutnya kita mengerjakan untuk segmen BC. Jadi di segmen BC ini dimulai dengan geser ke atas 24,26. Mungkin saya gambarkan sekitar di sini ya, 20, mungkin ini 20 sekitar sini. Oke. Lalu kemudian ada beban merata yang berangsur-angsur berkurang sebesar 2 kips per feet. Jadi kalau dia 24 feet itu berarti akan berkurang ke bawah 24 kali 2 48. Jadi yang tadinya posisinya di 24,26 itu berkurang 48, itu berakhir di 23,74 kira-kira di sini. Jadi dia berkurang demikian ya. Jadi ini ke posisi kalau ini 23,74 ke posisi ya kira-kira di sini ya. Dan kemudian dia bertemu dengan geser di situ 23,74 ke posisi 0. Seperti demikian ya. Oke. Ntar saya lengkapin ini 24,26, ini 23,74. Ini areal positif ya. Dan ini areal yang negatif. Oke. Kita lanjutkan ke daerah segmen CD. Ke atas 9,39 ke sini, lalu tidak ada gaya, akan datar dia ke sini dan kembali ke posisi 0 akibat gaya yang ini ya. Oke, ini demikian bentuk bidang geser untuk segmen CD. Ini positif ya. Ini bidang geser.
Jadi dari sini bisa kita lihat ini reaksi peletakannya ini ke bawah, ini DY sebesar 9,39. Ini AY di sini sebesar 5,91. Kalau yang di B ini adalah penjumlahan dari kedua-duanya. Jadi 10,09 tambah 24,26. Ini BY sebesar BY 34,35 dan ini CY juga penjumlahan dari 23,74 tambah 9,39 itu 33,13. Nah, itu lengkapnya sehingga kita bisa melihat korelasinya antara reaksi peletakan, beban, dan bidang geser. Oke. Kemudian kita mengerjakan bidang momennya. Kita mulai dari posisi ini minus ya, minus 31,3. Lalu kita tambahkan areanya sini. Berarti kita mulai dari posisi 31, kalau satu kotak dianggap 20 ya, kira-kira kurang lebih di sini. Ini 31,3 ya, negatif kita gambar di atas. Lalu kita tambahkan areal ini adalah 5,91 kali 12 sama dengan 70,92 ya. Nanti ini tambahkan ke sini jadi berakhir di 39,62 dan kemudian kita tambahkan areal dari sini juga ya. Bentar saya sedikit percepat. Begini hasilnya ya. Jadi 39,62 kalau kita tambahkan dengan areal ini negatif ya. Dia akan berakhir di negatif 81,46. Nah, ini sedikit berbeda dengan fixed moment, beda desimal saya kira ya. Jadi itu wajar terjadi. Lalu kemudian untuk segmen yang ini kita menambahkan arealnya ini lagi. Nah, ini kita perlu cari tahu ini berapa lokasinya ini. Dia menyentuh supaya kita bisa tahu menghitung luas segitiganya ya. Nah, itu caranya bagaimana? Dengan kita menggunakan informasi bahwa tadi ini posisinya itu dia 24,26 ya. Itu dia setiap saat berkurang 2x. Dia kan berkurang 2 kali x, berapa dia sama dengan 0. Menjadi 0, berarti x ini adalah 24,26 dibagi 2. Jadi itu cara mendapatkannya ya. Saya gambarkan di atasnya sini saja. Ini oke, jadi dapatnya 12,13 area x-nya tersebut. Kemudian tentunya sisanya ini 11,87 karena total panjang 24. Kita hitung arealnya masing-masing. Areal segitiga yang ini 147,14. Sementara areal segitiga yang bawah ini adalah 140,9. Nah, kemudian kita menggambarkan bidang momennya. Ingat bahwa sekarang gesernya itu dari linear, berarti momennya akan kuadrat. Jadi ini arealnya 81, momennya berada di negatif 8146 ditambah 147, dia akan berada di positif sini, dia bentuknya akan melengkung ke sini ya. Demikian hasilnya ya. Ya, ini 65,68 itu kita menjumlahkan 81,46 dengan luasan ini tadi ya. Lalu kemudian ini dia berakhir di 65,8 tambah areal ini, jadi kembali dia minus 75,22. Lalu kita tambahkan dengan areal ini, akan dia berkurang kembali. Hasil akhirnya momen diagramnya akan terlihat seperti demikian. Ya, ini hasilnya. Jadi di sini 37,46 kalau kita jumlahkan minus 75,22 ditambahkan dengan areal positif ini. Di sini memang terlihat ada perbedaan numerik di sini 37,5, sementara di sini adalah 37,46 ya. Rasanya itu bisa diterima. Perbedaan-perbedaan negatif angka adalah karena numeriknya.
Demikian cara menggambarkan bidang momennya.